Jadi saudaraku persis kayak keluarga. Kita ini keluarga. Ya nggak mungkin kalau keluarga ya dia komitmen dengan keluarga yang lain. Ya, dia harus komitmen dengan keluarga sendiri ya. Nah, ini perlu diperhatikan dulu. Kalau enggak, kompak enggak akan jalan dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai melihat apa agenda dari kompak sejati. Next. Nah, kita lihat saudaraku. Apa anggotanya? Apa ini saudara? Ya, agendanya. Nah, untuk mengetahui agenda dari kompak, kita harus tahu dulu kompak itu apa, ya. Istilahnya kompak itu konsepnya apa, ya. Dari situ baru kita bisa tahu kompak itu agendanya apa. Nah, perhatikan saudara, kompak itu bukan small group, bukan kelompok kecil saja, ya, tapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, ya. Jadi dia itu komunitas tubuh Kristus. Karena itu kalau dia komunitas tubuh Kristus, dia menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Nah, apa itu gaya hidup tubuh Kristus? Nah, saudara perhatikan Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 sampai ayat terakhir, saudara, itulah cara hidup dalam tubuh Kristus ya. Cara hidup dalam tubuh Kristus. Jadi banyak orang tidak mengerti Roma 12 itu apa. Itulah cara hidup dalam tubuh Kristus. Ya, setelah Paulus terangkan panjang lebar apa itu konsep keselamatan, ya, bagaimana kita bisa selamat, 11 pasal dia bahas. Ya, lalu pasal ke-12 itu apa saudaraku? Tindakan nyatanya. Setelah kita diselamatkan, kita harus hidup seperti apa? Nah, setelah kita diselamatkan, kita harus hidup di dalam tubuh Kristus. Ya. Kenapa? Karena selamat itu bukan sekedar diampuni dosanya. Selamat itu kita dicantum ke dalam tubuh Kristus. Kita nggak boleh lagi hidup independen. Kita hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, karena itu apa ya gaya hidup tubuh Kristus itu? Roma 12 ayat 1 sampai 2, dia terus connect sama kepalanya, Saudara. Yaitu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Connect sama kepala terus, bersekutu dengan kepala terus, inilah hubungan up ya. Kemudian Roma 12 ayat 3 sampai 8, dia bukan hanya bersekutu dengan kepala terus, yang kedua dia bersekutu dengan sesama. Inilah hubungan in ke dalam ya. Dia terus bersekutu dengan sesama. Ya, itulah tubuh Kristus, Saudara, gaya hidup tubuh Kristus. Nah, kepalanya akan menggerakkan tubuhnya untuk menjangkau keluar, saudaraku. Nah, itulah Roma 12 ayat 9 sampai terakhir. Ya, menjangkau keluar, itulah hubungan out. Jadi up, in, out. Ya. Nah, jadi saudara bagaimana mempraktekkan kompak? Ya, kita harus praktekkan up, in, out. Nah, bagaimana mempraktekannya? Mari kita lihat secara praktikal bagaimana mempraktekkan kompak. Next, yang pertama, ya, kita harus praktek ibadah sejati dalam kompak, ya. Itulah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Jadi tiap kali kita ketemu seminggu sekali onsite, praktekkan ini Saudara, ibadah sejati dalam kompak. Nah, kalau tiap hari kita misalnya nggak ketemu, kita secara pribadi juga beribadah, ya. Tapi kalau kita ketemu, nah praktekkan ibadah sejati dalam kompak. Bagaimana prakteknya? Nah, ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya, yang pertama, mulai dengan merenungkan kemurahan Allah dulu. Ya, jadi
kita kalau mau beribadah itu, ya jangan fokus ke yang lain-lain kecuali kepada kemurahan Allah. Ya misalnya saya Pak Untung, ya Pak Yul misalnya, kami bertiga praktek kompak. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bertiga berfokus dulu kepada kemurahan Allah. Ya, misalnya mulai dari saya bersyukur. Ya, bisa dimulai dengan menyanyi, ya, tapi nggak harus nyanyi, saudara. Ya, kalau kita bersyukur, kita langsung bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara. Misalnya mulai dari saya bersyukur, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau penuh dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku ingat aku adalah orang berdosa yang sangat jauh dari Engkau. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, Kau membawa aku dekat dengan Engkau. Kau bersedia Tuhan mati di kayu salib buat aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, waktu saya mulai bersyukur itu, saudara mulai rasakan hadirat Tuhan itu. Ya, kemudian Yuyul juga mulai bersyukur. Ya Tuhan, aku ingat Tuhan, betapa jahatnya aku dulu Tuhan. Betapa aku Tuhan, orang yang tidak layak, aku orang berdosa yang hidup penuh dengan dosa, tapi Engkau selamatkan aku Tuhan. Engkau menyelamatkan aku dari dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian Pak Untung juga bersyukur. Nah, kita tiga bersyukur, saudara. Bersyukur untuk keselamatan yang Dia berikan. Ya, itu pertama. Ya, kemudian setelah itu kita mulai mempersembahkan tubuh kita, ya, karena ibadah itu bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar saudaraku kita lakukan kegiatan yang disebut penyembahan, tapi kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ada roh kita, ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita, ada hati nurani kita, ada pikiran bawah sadar kita. Semua itu milik Allah yang harus dipersembahkan tiap hari supaya Tuhan ambil alih ya rumahnya, karena manusia roh kita adalah rumahnya Tuhan. Waktu kita persembahkan, saudara, kita serahkan, apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan mengambil alih ruang-ruang dalam hidup kita. Roh Kudus mulai, saudaraku, memenuhi ruang-ruang dalam hati kita. Ya, jadi kita persembahkan mulai dari saya dulu ya. Misalnya, Tuhan, inilah tubuhku Tuhan. Tubuhku adalah milikmu Tuhan, beserta dengan semua yang ada di dalamnya. Tuhan, aku persembahkan rohku Tuhan hari ini. Aku persembahkan Tuhan, pikiranku Tuhan, perasaanku, kehendakku, hati nuraniku, bahkan Tuhan aku persembahkan semua pikiran-pikiran bawah sadar. Tuhan, semua ini milikmu Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kuasai Tuhan manusia rohku Tuhan. Ubahkan Tuhan manusia rohku dari dalam supaya aku semakin serupa dengan Engkau. Nah itu ayat 1. Kita lagi praktek ayat 1. Ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita praktek ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, setelah itu kita ya sama-sama tenang, saudara. Ya, kita mulai, saudaraku, mendengar dari Roh Kudus. Ya, nah nanti Roh Kudus, saudara, mulai memunculkan. Ya, kalau manusia roh kita ada hal-hal yang nggak benar, dia akan munculkan. Ya, Roh Kudus itu akan menegur kita, saudara. Ya, nanti tiba-tiba waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, dia mengingatkan, Edi, kamu kemarin ya
masih mengizinkan pikiran-pikiran kotor menguasai pikiran kamu. Ya, kemarin kamu sempat ya melihat pornografi, kamu jatuh dalam dosa. Bertobatlah hari ini. Oh, Roh Kudus ingetin, Saudara. Nah, saya mesti mengaku ya di komunitas saya, di dalam kompak saya. Saya mesti berkata, Tuhan, benar Tuhan, Kau mengingatkan aku kemarin Tuhan, aku pikirannya nggak kudus Tuhan. Tuhan ampuni aku bertobat hari ini Tuhan, aku mau berubah semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan pikiranku. Tiba-tiba Tuhan ingetin lagi, ya Pak Untung, ya misalnya Roh Kudus ingatkan Pak Untung dalam hubungan dengan pasangannya, ya misalnya Pak Untung sempat melukai pasangannya, akui, ya datang sama Tuhan, bilang Tuhan ampuni Tuhan, kata-kataku tidak membangun, kata-kataku tidak mendatangkan kasih karunia buat istriku Tuhan. Tuhan, aku mau berubah Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Perbaharui akal budiku ini Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan berubah. Kuduskan aku Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan aku Tuhan, supaya aku Tuhan boleh berubah pikirannya, boleh berubah perkataannya, perkataan-perkataannya menjadi berkat. Nah, jadi harus ada keterbukaan, ada pengakuan dosa. Karena ketika kita mengaku dosa kita, saudara, apa yang terjadi? Kalau kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Ya, kalau saudara ngaku dosa, saudara beroleh persekutuan baik dengan Sang Kepala Kristus, juga dengan sesama. Ya, makanya kompak yang nggak pernah ngaku dosa, nggak ada hubungan intim dengan kepala, dan tidak ada hubungan dekat satu dengan yang lain. Kompak yang demikian cepat atau lambat bubar, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak ada pengakuan dosa. Jadi kompak saudara masih melakukan pengakuan dosa nggak? Masih terus-menerus nggak? Ya, saudara hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan baik dengan Sang Kepala maupun persekutuan dengan sesama. Nah, itulah praktek kompak. Jangan lupa, saudara. Ya, mesti terus-menerus belajar terbuka, mengaku dosa, ya. Nah, ini kita lakukan mungkin bisa sampai 20 menit, ya. Kita lakukan agenda yang pertama, up, bersekutu dengan kepala lewat ibadah sejati. Kita belajar tunduk kepada kepala kita, Kristus. Ya, nah itulah up, agenda up. Lalu setelah itu ngapain? Ya, in-nya. Nah, sekarang kita lihat in-nya ngapain aja. Ya. Nah, Roma 12 berkata dalam ayat 4-5 saja kita baca, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, innya ingat, kita adalah anggota tubuh, kita satu tubuh, ya, dan kita punya berbagai fungsi yang berbeda, ya. Kalau tangan fungsinya untuk bekerja, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, ya. Nah, kita semua mesti berfungsi di dalam tubuh Kristus. Tapi intinya untuk apa Tuhan kasih karunia-karunia itu? Untuk membangun tubuh itu, saudara. Jadi kita kumpul untuk membangun tubuh dengan menggunakan karunia-karunia kita. Karena kita nggak boleh lagi hidup independen. Kita harus saling membangun. Nah, bagaimana wujud saling membangunnya? Nah, kita mau lihat Kolose next. Kolose menjelaskan lebih detail, ya, bagaimana kita saling membangun dalam tubuh Kristus.
Kolose 3 ayat 15 dulu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, Paulus bilang kita ini satu tubuh. Nah, kalau kita satu tubuh, ya, kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, ya. Kita mesti punya hubungan damai sejahtera dengan Kristus, ya. Nah, kenapa? Karena dia kepala kita, saudara. Dia harus memerintah kita, ya. Biarkanlah damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Artinya gini, saudara. Kita nggak boleh biarkan ada dosa antara kita dan Kristus. Karena kalau ada dosa, menghalangi hubungan damai sejahtera dengan Kristus. Ya, makanya kalau ada dosa, akui. Ya, kalau ada dosa, kita terbuka. Kita mengaku dalam kompak. Kalau kita terus-terusan lakukan ini, kita punya hubungan damai sejahtera dengan Sang Kepala. Ya, karena kita adalah, ya, tubuh Kristus yang punya kepala. Nah, lalu kalau tubuh Kristus bertemu itu ngapain aja? Nah, ayat 16 menjelaskan ngapain aja, ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ketika tubuh Kristus bertemu, ya, maka agendanya adalah membahas firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita ketemu harus ada firman Tuhan yang dibahas sehingga kita saling mengajar, menegur seorang akan yang lain. Jadi jangan kalau ketemu saudara tidak ada firman yang dibahas di dalam pertemuan kompak. Harus firman, ya. Firman yang didiskusikan, bukan diajar satu arah. Didiskusikan, ya. Saling mengajar, saling menegur seorang akan yang lain. Nah, pertanyaannya topiknya apa? Ya, topik yang dibahas apa? Nah, untuk tahu topiknya nanti saudara lihat Kolose 2, ya, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7, ya, saya udah pernah bahas ini jadi saya nggak mendalam lagi membahasnya. Nanti saudara lihat Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ya, kita tidak boleh berhenti sampai menerima Yesus sebagai Tuhan saja, tapi kita harus, ya, senantiasa berjalan bersama dengan Dia, belajar dari Dia semua pengajaran-pengajarannya sehingga kita bertumbuh dalam iman, artinya kita makin berubah serupa dengan Kristus. Jadi topik yang dibahas adalah 3B, ya, saudara. Bagaimana kita berjalan tiap hari bersama Kristus, belajar apa dari Kristus, kita berubah apa hari ini. Nah, itu topik itu kita bahas di dalam kompak, ya. Inilah artinya membangun manusia roh, ya. Kita berjalan dalam roh, belajar dari firman, berubah lewat kematian ego. Itulah berjalan dalam, itulah saudaraku membangun manusia roh, ya. Jadi saudara kita mesti bahas ini. Karena kalau kita nggak bahas ini, ya saudara, kita semua nggak membangun manusia roh. Kalau kita nggak bangun manusia roh, saudara, ya kompaknya nggak jalan. Ya, kompak itu jalan kalau semua kita BTB, berjalan. Apa saudaraku, kita semua saudaraku bangun manusia roh, ya, kemudian kita semua saudaraku tertanam dalam kompak, ya, dan kita semua saudara, ya, berfungsi sesuai dengan karunia kita, ya. Jadi makanya topiknya BTB, ya, topiknya 3B ini, berjalan, belajar, berubah.
Jadi saya kasih contoh ya. Nah, waktu saya, Pak Untung, Pak Yuyul lagi kompak, apa yang dibahas saya dulu? Ya, saya mau bahas minggu ini. Ya, saya merasa saya masih kurang berjalan dalam rohnya. Ya, saya merasa ya saya suka lupa tinggal di hadirat Tuhan. Ya, saya berbahasa roh hanya 2 menit aja minggu ini. Saya jarang berdialog sama Tuhan. Ya, doain saya mau meningkat berjalan dalam roh. Jadi kita pertanggungjawabkan ya berjalan dalam roh kita kepada komunitas kita. Nanti kita didoakan, kita meningkat ya dalam saudaraku B1-nya. Nah, semua sharing, habis itu saudaraku B yang kedua. Kita belajar apa? Nah, ini yang tadi firman ya. Belajar apa? Saat teduh kita sharing. Ya, aduh saya nggak saat teduh. Ya, minggu ini saya banyak bolongnya. Nah, teman-teman kita menguatkan kita, teman-teman kita mengingatkan kita sehingga kita, saudaraku, bertumbuh dalam B yang kedua. Sehingga mulai hari ini kita bersaat teduh, besok kita lebih lagi tekun bersaat teduh, lebih konsisten belajar dari Kristus. Nah, kita berubah apa? Kita bahas. Ya, kemarin saya dibawa Tuhan ke jalan kematian. Ya, kemarin itu saya ada konflik dengan istri. Ya, pertama-tamanya saya hampir meledak. Ya, dan akhirnya ya saya diingatkan Tuhan, mati. Kamu mati terhadap ego. Pikul salib saat ini, sangkal diri saat ini. Ya, tapi waktu saya praktekkan nggak mudah. Tapi kemudian karena firman itu, ya saya harus memikul kematian Kristus dalam tubuh saya, yang membawa kematian Kristus dalam tubuh saya. Waktu saya praktekkan benar, saya mengalami kematian terhadap ego. Dan kemarin saya bisa minta maaf sama istri saya dan kami berdua dipulihkan hubungannya. Nah, jadi kita cerita, saudara, bagaimana kita mengalami ya berubah lewat kematian ego. Jadi ini ya topiknya 3B, jangan lupa ya. Nah, sekarang kalau kita adalah ya sudah punya hubungan bersekutu dengan kepala, kita bersekutu dengan sesama, maka sang kepala akan menggerakkan tubuhnya untuk menjangkau keluar. Next. Nah, kita lihat apa itu hubungan out, saudara? Ya, menjangkau ya keluar. Jadi tubuh Kristus digerakkan oleh si kepala untuk menjangkau keluar. Nah, menjangkau keluar itu ya keluar di luar kompak ya itu bisa dua, saudara. Ya, bisa memenangkan jiwa baru dan kita bermultiplikasi, tapi ya sebelum kita bermultiplikasi, kita jangan jauh-jauh dulu, saudara. Kita harus melayani anggota-anggota komsel yang lain, terutama yang belum ikut kompak, ya, terutama yang punya need, terutama yang sedang lemah, terutama yang sedang bermasalah. Ya, kan kalau kita anggota tubuh yang benar, saudara, kita pasti akan sedih kalau ada anggota tubuh lain yang belum bertumbuh, kalau ada anggota tubuh lain yang bermasalah, kalau ada anggota tubuh lain yang saudaraku sakit, ya, yang punya kebutuhan. Nah, makanya kita baca ya, out-nya itu ayat 9 dan ayat 13. Nanti saudara baca di rumah, ya, tapi ini beberapa ayat aja yang menunjukkan hubungan out tapi di dalam tubuh Kristus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Kemudian ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, perhatikan saudara, kompak itu jangan urusannya cuma up, in, nggak pernah out. Ya, kalau kompak yang cuma up in aja, lama-lama MPP, mati pelan-pelan.
Nah, itulah makanya banyak kompak. Kenapa bosen? Ya, kenapa saudaraku lu lihat gua lihat lu stuck sampai di situ? Karena nggak ada outnya, ya kan? Nah, tubuh itu nggak bisa hanya connect sama kepala, connect sama sesama, tapi nggak pernah menjangkau keluar. Itu tubuh yang tidak sehat. Ya, tubuh yang sehat itu dia makan, minum, dan bekerja. Saudara, kita harus bekerja. Nah, tujuan Tuhan bangun kompak untuk apa, saudara? Untuk melayani komsel. Ingat, saudaraku, karena karena kompak itu unit dasarnya komsel, ya. Dia dibangun oleh Tuhan untuk membangun komsel, untuk melayani anggota-anggota komsel. Jadi kompak nggak boleh kita ngurusin kita aja, up in, tapi harus ada outnya. Nah, outnya gimana, saudara? Tunjukkanlah kasih yang tidak pura-pura. Ya, kita nggak boleh mengasihi itu pura-pura. Nah, konteks ini maksudnya gini, saudara. Ya, kita harus tunjukkan kasih kita kepada anggota tubuh lain yang sedang bermasalah, yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang kena masalah dan ya saudaraku lagi berat hidupnya. Tunjukkanlah kasih yang tidak pura-pura, ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, ya. Jadi Alkitab bilang gini, saudara. Kalau kamu melihat saudaramu ya dalam kekurangan, tapi engkau hanya berkata, oke, aku doain kamu ya. Cuman sampai di situ, saudara. Itu kasih yang tidak nyata. Ya, jangan-jangan itu kasih yang pura-pura, saudara. Ya, kita harus tunjukkan kasih yang tulus. Bantulah dia, ya. Nah, kalau nggak ada uang gimana? Ya, kita bantu. Bantuan kan nggak harus kasih uang, saudara. Nah, misalnya, ya di kompak itu mesti doa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam komsel ini. Nanti Tuhan ingetin, ingat tuh ada anggota komsel yang kena pinjol, dia udah benjol-benjol, ya dia udah parah banget keuangannya, ya dia udah utang. Masa kamu tenang aja, oke aku doain kamu, ya. Nah, kompak mesti jangkau orang itu, saudara, deketin, ya. Nah, kita panggil saudara. Nah, kita lakukan apa? Pertama kita doain dulu, ya. Nah, mungkin kita juga nggak punya uang, saudara, ya. Tapi kita bisa bantu dia. Untuk apa, saudaraku? Kita ada program-program menolong orang gimana keluar dari utangnya. Nah, ajak dia ya ke acara itu. Kita temenin, saudara. Dan kita bantu dia reschedule lagi keuangannya. Ya, mungkin dia prioritasnya nggak benar, saudara ya. Nah, kita nggak bisa bantu dia uang mungkin, saudara. Tapi kita bisa bantu dia, doain dia, ya, encourage dia, temenin dia, saudara, supaya dia reschedule keuangannya dan akhirnya dia mengalami kemenangan, ya. Nah, orang yang kita bantu ini, saudara, lama-lama terbentuklah kompak baru. Jadi kita menghasilkan kompak baru dari orang-orang di dalam tubuh Kristus yang bermasalah, di dalam tubuh Kristus yang sedang lemah. Kita bantu dia sampai dia punya kompak sendiri. Nah, itu cara kita bermultiplikasi di dalam komsel. Jadi multiplikasi, saudara, nggak harus langsung keluar dulu. Ya, kalau anggota komsel aja yang dekat, yang perlu dibantu, kita nggak mau bantu, ya gimana kita langsung cari jiwa di luar, ya memang boleh cari jiwa di luar, tapi kalau kita anggota kompak yang benar, kita juga, saudaraku, harus perhatikan anggota komsel yang mempunyai kebutuhan, ya. Misalnya ada yang sakit, kenapa nggak kita, saudaraku, layani yang sakit itu, ya. Karena kalau kita, saudaraku, layani, kita ada kuasanya, saudara. Jangan pandang remeh kompak. Ya, next kita lihat. Karena kepada kompak diberikan
kunci-kunci kerajaan. Next, ya. Nah, kunci-kunci kerajaan ini untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan kekuatan kerajaan kegelapan, ya, juga kuasa dosa. Jadi kita punya kuasa, saudara. Makanya kalau kompak begitu melayani, 2-3 orang ini melayani orang sakit, nanti karunia-karunia bekerja. Saudara jangan heran nanti terjadi mujizat, saudara. Ya, kemarin kompak ada yang layani, ya, salah satu anggota Komsel, ya, dia sakit, saudaraku, dan udah koma. Dokter udah angkat tangan. Ketika kompak ini terus layani dia, saudara. Dahsyat loh, saudara. Dia, ya, bangkit dari komanya, saudara. Puji Tuhan, ya. Kemudian saudaraku sekarang udah sehat. Sekarang saudaraku dia udah pulih luar biasa, saudaraku. Karena kompak punya kunci-kunci kerajaan. Ya, jangan lupa. Ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau 2 orang sepakat, ya, minta apa aja Tuhan jawab, saudaraku, karena 2-3 orang berkumpul, ya, Tuhan ada di sana, ya. Dan juga konteksnya Matius 18 ini adalah melayani orang yang terikat dosa, ya. Jadi dosa apapun, saudara lihat di dalam Komsel, ada nggak orang yang kena addiction, ya, dia terikat pornografi, layani dia, pasti menang, saudara. Pasti dijamin. Karena kita punya kuasa yang luar biasa kompak itu, saudara. Ya, kalau ada orang yang terikat mabuk, terikat saudara narkoba, sebenarnya nggak perlu ke rehab, saudara. Kompak itu punya kuasa melepaskan orang ini dari ikatan-ikatan. Jadi layani dulu Komsel kita, saudara. Ya, nah untuk itulah Tuhan bikin kompak-kompak di Komsel supaya Komselnya terlayani semua. Entahkah itu dia terikat kuasa gelap, ya, kalau dia, saudaraku, ya, terikat dosa, dia bisa dilepaskan. Apakah dia sakit, ya, kita layani, saudara. Nanti waktu kita layani, kita lihat kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja. Nah, baru kompaknya excited karena melihat kuasa Tuhan bekerja, saudara. Ya, nah ini yang saudara mesti perhatikan, ya. Nah, next, jadi kesimpulannya apa agenda kompak sejati? Yang pertama ibadah bersama, ya. Jadi mungkin 20 menit kita beribadah bersama, mempersembahkan tubuh, lalu mengaku dosa, ada pertobatan. Itu kita membahas 3B. Gimana kamu berjalan bersama Kristusnya minggu ini? Belajar apa kamu, ya, hari ini? Berubah apa yang kamu alami? Ceritakan, ya. Jadi ini kita membahas 3B. Lalu outnya, saudara, ada 2. Ya, kita bisa melayani anggota Komsel dulu yang bermasalah, yang ada kebutuhan, yang sakit, yang apalagi saudaraku, ya, yang mempunyai, saudara, ya, banyak addiction dalam hidupnya, kita layani, ya. Nanti di situ kuasa Tuhan bekerja, saudara, dan terbangunlah kompak-kompak baru, ya. Baru kalau udah seluruh tubuh kita layani, saudara. Nah, kita bersama-sama kompak lainnya, ya, melayani. Baru kita menjangkau keluar. Nah, cari jiwa baru nanti, ya. Jadi saudara nangkep, ya. Nah, inilah agenda kompak atau Hafruta, ya. Mari kita praktekkan dengan semangat, ya. Kalau kita praktekkan ini, saudara, komsel-komsel itu luar biasa akan dibangun, saudara. Rumah Tuhan akan bisa dibangun. Mari kita semangat praktek kompak, saudara. Jangan jadi kompak-kompakan. Mari kita jadi kompak sejati. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Ya, biar kalau hari ini ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Ya, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas.
Oke, baik. Kalau ada ya saudara-saudara yang ingin bertanya, kita gunakan beberapa menit ke depan ini untuk bertanya. Silakan, siapa yang pimpin sesi tanya jawab ini. Pagi Pak Edi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Andi. Kebetulan saya dulu di Abalov Industri. Terus sekarang saya kan ditugaskan di Makassar. Ya, oke. Pertanyaannya, Nah, kalau in-nya saya di gereja lokal, sama out-nya gitu. maksudnya di gereja lokal itu maksudnya? Iya, saya di sini juga ada persekutuan juga, kaum Ya, bapak. ya. Jadi up in out itu yang kita lagi bahas adalah up, kita hubungan dengan kepala dari kompak itu ya. In-nya adalah sesama kompak itu ngapain. Kemudian out-nya bersama dengan kompak apa yang kita akan jangkau ya. Apa yang kita akan layani di Komsel itu. Ini yang saya bahas ya. Jadi up-nya bersama dengan kompak kita beribadah menyembah Tuhan ya. Terus bersama kompak kita saling membangun, membahas 3B ya, dan kemudian out-nya adalah kompak itu menjangkau ya keluar. Ya, pertama jangkau dulu anggota-anggota Komsel ya yang bermasalah, yang punya need ya kita layani. Itu maksudnya ya, up in out di sini, oke? Okay? Oke, oke. Ya. Ada lagi saudara yang mau bertanya, silakan. Tadi ada Aldo ya, raise hand. Apa ingin bertanya? Oh, Aldonya udah nggak ada ya. Ya teman-teman silakan apabila ada Ya, yang ingin bertanya atau menubuhkan ya. ya, ada yang mau tanya gitu ya sekalian ya. Hmm. Ya, silakan kalau masih ada atau udah jelas ya. Oke. Pak Wiwit, jelas? Jelas Kak, tinggal prakteknya nih. Ya, jadi ya seminggu sekali kita praktek up in out ini ya onsite. Kemudian nanti tiap hari ya kita berusaha bangun hubungan dengan anggota kompak kita ya. Pakai aja teknologi. Misalnya jam makan siang kita lakukan pertemuan ya. Nggak usah lama-lama, 20 menit cukup ya. Nah, seminggu sekali sharing kita mendalam yang tadi itu ya, up in out ngaku dosa ya. Kita mempertanggungjawabkan 3B-nya, kemudian proyek apa yang kita mau lakukan, kita desain ya. Nah, kemudian kalau tiap harinya kita short sharing namanya. Short sharing itu gini ya, kita tanya biasanya gini, ya bagaimana hubungan kamu ya dengan Kristus ya, ada nggak hal-hal yang kamu mau akui ya kalau minggu ini atau hari ini kamu ya merasa masih melakukan sesuatu, ada dosa perlu diakui. Nah, kita akui. Kemudian ya kita short sharing itu kita bahas 3B aja. Gimana 3B kamu hari ini? Ya, oh ya, saya berjalan dengan Kristus. Ya, saya mau hari ini meningkat dalam berbahasa roh. Saya saat teduh tadi dapat begini ya. Kemudian B3-nya ya saya berubah apa. Nah, itu yang di saat teduh. Ya, kita kan kalau saudara lihat contoh saat teduh yang saya kirim selalu 3B, itu yang saya bahas dengan istri saya. Ya, 3B dengan kompak saya tiap hari. Singkat, itu short sharing. Tapi seminggu sekali kita harus punya
ya lebih panjang sharingnya, ya bisa mungkin sampai 1,5 jam ya, kita lebih deep sharingnya. Oke, nangkep ya saudara? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke siapa ini, Pak Wiwit ya. Iya, Kak. Oke, Oke. Ya, baik terima kasih ya. Kak Edi. Kita sampai ketemu besok ya, dan nanti minggu depan kita lanjut lagi membahas ya tentang kompak sejati. Tuhan memberkati. Sampai Ya, Tuhan ketemu. berkati Kak Edi. Sampai jumpa. Kasih kayak di Oke, terima kasih juga buat hari ini. Mesbah paginya. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati.